Oh ya, kita lanjut bahwa kata Rasulullah jin itu ada 3. Yang pertama adalah jin yang bersayap, kemudian yang berikutnya adalah jin yang terdiri dari ular dan kalajengking. Oleh karena itu dalam kaitan dengan masalah ular yang seperti kita ceritakan tadi di masyarakat, di lapangan, suatu saat ibu itu sakit di pundaknya ini, pewana, susah digerakkan. Setelah kita diagnosis, ternyata diawali dengan dia memukul ular tanpa baca doa dan sebagainya. Nah, kemudian kita bantu. Nah, qadar Allah dan pertolongan Allah, akhirnya kita bantu ya maksudnya sini, ayo. Siapa yang bikin gak nyaman, bikin sakit, ini pergelangan tangan ibu ini keluar karena Allah. Alhamdulillah, dia kesakitan seperti ada yang kuaku di tangan dia. Alhamdulillah setelah itu muntah. Nah, karena itu yang kita bisa petik dari hakikat jin bahwa pada waktu kita menjumpai ular, itu cara membunuhnya pun ada tata caranya. Diriwayatkan ada kalau kita ada ular, terutama yang di rumah kita memang jarang dimasuki ular, ada ular, itu harus diberi, ada yang hadis yang mengatakan diberi kesempatan 3 hari. Ada yang mengatakan diberi tempo 3 peringatan. Ayo ular, kamu keluar dengan Allah. Ayo keluar. Misalkan dia mau keluar ke hutan, tidak masalah. Ke sawah atau kemana boleh. Tapi kalau dia tidak keluar, kita boleh membunuhnya. Tapi membunuh pun juga harus pakai doa. Paling tidak katakan Bismillahi Allahu Akbar. Nah, itu caranya. Jadi bukan langsung dipukul dan sebagainya. Ini kasus-kasus ular itu banyak. Saya punya tetangga, ada seorang bapak, kemudian dia sakit beberapa tahun, kemudian kita tanya-tanya ke medis dan sebagainya, kok tidak ada kesembuhan. Terus kita tanya, yang sakit yang mana bapak? Yang ini. Semenjak kapan bapak itu sakit? Semenjak saya bersih-bersih di tempat, yaitu di dekatnya Sungai Berantas, rumput. Nah, di situ ada ular, dia tanpa babi bubar langsung dibabat. Nah, semenjak itu kesakitan. Terus kita bantu, kebetulan pas sholat di masjid, coba Pak istighfar, minta ampun sama Allah. Nah, kemudian kita ya maksudnya sini yang bikin sakit di bapak ini. Ya, setelah memotong rumput di belakang rumah, keluar Allah. Nah, alhamdulillah, qadarullah, dimudahkan oleh Allah, akhirnya keluar. Dan masih banyak kasus-kasus yang di lapangan. Jadi, oleh karena itu, kalau ada ular seperti itu tadi, ayo keluarkan Allah. Nah, diusir. Kalau mau nggak mau, saya bunuh. Nah, kalau kamu keluar, nah itu seperti berbicara seakan-akan bisa bicara gitu. Itu jadi seperti itu. Terus berikutnya juga kalajengking juga seperti itu. Ya. Makanya kita dalam adab kita pada waktu buang air kecil itu kita dilarang untuk buang air kecil di lubang-lubang. Karena apa? Dikhawatirkan juga ada jin-jin yang ada di dalam lubang itu. Itu jenis-jenis jin ya. Jadi ternyata di lapangan itu memang banyak kasus-kasus seperti itu. Ya, jadi kasus-kasus seperti itu. Maka dari hal seperti ini kita yang perlu diambil juga kaidah seperti ini adalah bahwa kita itu yang bagus jangan sampai ada di antara kita itu yang punya hobi memelihara ular dan sebagainya. Ya, jadi kebiasaan seperti itu memang kurang bagus. Apalagi yang berkata ini adalah dari lisan beliau yang mulia yaitu Rasulullah SAW. Dan orang yang sering bersentuhan dengan benda-benda seperti itu atau binatang-binatang seperti itu, kecenderungan secara psikologi orang itu juga akan kena pengaruh. Jadi biasanya dia kelihatan di wajahnya lusuh, lesu, kemudian dia juga tidak energi, tidak semangat untuk diajak berbuat kebaikan. Jadi secara psikologis itu juga berpengaruh. Seperti itu.
Nah, kemudian hakikat jin yang berikutnya, ya. Jadi hakikat jin dan berikutnya. Dan biasanya oleh karena itu apa kaitannya dengan jin ular ini tadi? Nah, makanya dengan seperti ini orang apabila dalam proses tidur dia mengalami mimpi-mimpi yang tema-tema ular dan sebagainya, wallahu alam, secara umum di lapangan itu cenderung itu ada gangguan. Ular itu di tulang ekor lapangan, orang sering mimpi ular itu cenderung ada gangguan juga, kadang-kadang cenderung kena ain. Jadi tatapan mata orang iri, dengki, buruk hati, sehingga ngefek ke punggung berat dan sebagainya seperti itu. Nah, ini beda sama mitos Jawa. Kalimat mitos Jawa, kalau kita mimpi ular, alhamdulillah nak mimpi ular. Nanti sebentar lagi ada yang mau meminang. ini kebalikannya ya, kebalikannya. Ya, jadi ini termasuk juga kaitannya dengan peristiwa Nabi Musa alaihissalam. Ya, peristiwa Nabi Musa alaihissalam dengan Fir'aun dan bala tentaranya dan dengan tukang sihirnya. Sihirnya juga apa? Yaitu ular. Sampai Allah firmankan, "Falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bihi sihr. Innallaha sayubtilu. Innallaha la yuslihu amalal mufsidin." Jadi itu sampai ada kasus seperti itu di zaman Nabi Musa. Jadi kelihatan ular. Walaupun di zaman Nabi Musa itu bukan ular sungguhan, itu ular yang nuansa sihir, jadi bukan ular sesungguhnya. Tapi kelihatan di mata, maka mata kita yang dikerjain sehingga melihat tali-tali itu seperti jadi ular seperti itu. Kemudian hakikat jin berikutnya, bahwa jin itu juga makan dan minum. Jin itu makan dan minum, makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan itu makan dengan tangan kiri. Nah, jadi ini merupakan dalil atau hujah bahwa jin itu juga makan seperti itu. Ini adalah dalil atau hujah bahwa jin itu juga makan dan minum. Adapun makan dan minumnya itu dalam banyak riwayat, ada yang makan tulang dan sebagainya. Ya. Tapi di lapangan bahwa jin itu bukan hanya makan tulang, tapi juga makan makanan-makanan yang memang dipersembahkan untuk bangsa jin. Seperti kalau sekarang ini mungkin di bulan-bulan Muharram di tempat-tempat tertentu ada penyembelihan binatang dalam rangka untuk ngelarung, menyembelih binatang dalam rangka untuk ritual, penyembelihan binatang dalam rangka untuk di tempat-tempat dianggap keramat, sajen, itu. Jadi itu juga menjadi makanan jin. Di lapangan juga jin, ada yang makan bunga, ada yang makan minyak dan sebagainya. Makanya ritual-ritual seperti itu di lapangan ada. Seperti itu. Nah, kemudian jin-jin itu berikutnya hakikat jin. Jin itu juga bisa melakukan penyerupaan. Ya, jadi kalau dalam bahasa kita, jin itu juga bisa melakukan tasyakul. Tasyakul itu kalau bahasa kita itu menyerupai begitu. Menyerupai binatang, menyerupai sosok tertentu begitu. Walaupun dalam kaidah Islam bahwa tidak ada orang yang bisa melihat jin dalam bentuk yang asli. Ya, seperti itu. Bagaimana akhirnya Rosid bisa terdengar ya? Nah.
Bisa. Sakit Ustaz. Dengar ya? Nggih. Alhamdulillah. Bisa Jadi di lapangan seperti itu makanannya jin itu bisa tasyakur atau mendo-mendo. Seperti itu. Bisa mendo-mendo berupa ini dan itu. Bisa menyerupai apapun. Bahkan dalam mimpi juga bisa masuk. Ya. Jadi ini ada kisah suatu saat Abu Hurairah diberi amanah untuk menjaga Baitul Mal. Kemudian ada yang mau mencuri. Kemudian ditangkap, ayo kamu mencuri ya. Kemudian mau dilaporkan Nabi, jangan, tolong dikasihani aku. Karena anak-anakku kelaparan. Kemudian dilepas. Sampai beberapa kali, sampai 3 kali. Kemudian setelah nanti saya laporkan. Ya, saya laporkan kepada Rasulullah. Apa bilangnya jin ini? Jangan, karena kamu akan aku ajari suatu doa, di mana kalau kamu baca, kamu akan dijaga pada waktu tidur sampai pagi. Apa yaitu? Bacalah surat Al-Baqarah ayat 255. Ya, ayat 255 yaitu ayat kursi. Ya, seperti itu. Nah, kemudian juga ada riwayat lagi juga seperti itu, mirip, yang senada dengan Abu Hurairah. Jadi menjawab, dia punya toko, kemudian didatangi, dipegang, ternyata tangannya banyak bulunya, merah dan sebagainya. Kemudian, kamu mau ngapain? Saya mau ngambil barang di sini karena anak saya kelaparan. Enggak boleh. Kamu akan saya adukan. Sampai beberapa kali, sampai 3 kali, kemudian diaturkan kepada Nabi itu semuanya. Wahai Nabi, suatu saat saya mengalami peristiwa seperti ini. Ya. Kemudian ditanyakan, itu siapa Nabi? Jawab Nabi, itu adalah jin. Dan apa yang diucapkan itu adalah benar. Jadi intinya bahwa sesuatu yang benar tetap benar walaupun jin yang mengatakannya. Dia itu pembohong, tetapi yang diucapkan untuk doa-doa itu adalah benar. Jadi makanya kita tidak kaget kalau di lapangan kita sering menjumpai, apalagi di Jawa, misalkan kita ketemu jin-jin atau setan, ya, yang menyerupai misalkan hitam besar. Biasanya kita sebut kalau di kita namanya genderuwo dan sebagainya. Kalau jin itu hitam besar tapi matanya merah, itu namanya banaspati dan sebagainya. Kalau kita tahu di lapangan ada jin wanita yang pakai baju putih, kemudian rambutnya terurai, namanya kuntilanak. Itu hanya sebutan-sebutan, pada hakikatnya tetap jin. Terus kalau ada yang misalkan di barongan bambu, pring-pring atau pohon pisang, dengan maaf, baju yang terbuka seperti itu di dadanya, kita sebut wewe gombel. Dan itu semua adalah tasakul. Ya, jadi itu semua adalah sebutan-sebutan yang di lapangan ada. Nah, kalau di kita, tapi kalau di barat beda lagi namanya. Bisa vampir, bisa Dracula dan sebagainya, seperti itu. Itu akhirnya Rosid mungkin yang kaitannya dengan hakikat jin. Bahwa seperti itu, kenapa kita ungkapkan supaya kita tidak gampang terkecoh. Karena banyak di masyarakat pada waktu ada orang tertentu dia bilang aku ini adalah kiai ini, atau nyebut Gus ini, atau nyebut bapak ini dengan wajah yang pada kondisi padahal orangnya sudah meninggal, supaya kita tidak terbohongi, supaya kita tidak tertipu, seperti itu.
Kenapa? Karena jin itu juga bisa tasyakul, atau bahasa kita itu menyerupai atau mendo-mendo seperti itu.